DOM saya kira berarti daerah operasi militer, benar. Tapi DOM juga berarti lain, tetapi terkait dengan tema sidang ini. DOM berasal dari bahasa Latin, Dominus, yang artinya raja atau tuan, Lord, Master. Orang seperti itu atau institusi sebagai ABRI diri yang dulu dominasi di Indonesia dan di Timor Leste, tetapi masyarakat Indonesia menolak dominasi itu, dan karena pengalamannya dominasi militer itu, rakyat Timor Leste memilih freedom saat Presiden Indonesia, Presiden Habibie, mengajukan kesempatan itu pada tahun 99. Poin saya begini, dominasi, khususnya dominasi paksa, sering gagal dan counterproduktif. Dominasi khusus dengan senjata menghasilkan seringkali menghasilkan merdeka, semangat merdeka. Ini juga pengalaman Indonesia terhadap Belanda seperti Pak Agus bilang tadi. Cara lain diperlukan untuk hubungan antar rakyat yang bagus dan sustainable. Bisa mengerti poin saya? Mengerti. DOM ini terkait dengan kebudayaan dominasi, dan tidak ada seseorang yang suka didominasi, khususnya didominasi paksa, kecuali bos dan karyawan di kantor, kakak dan adik, guru dan murid, sama di antara negara. We don't like being pushed around. Kami semua mau menerima penghormatan. We want to be respected. Itu dasar hak asasi manusia. Nomor 2. Mengenai kata pengantar yang sudah begitu. Terima kasih. Indonesia tidak mendirikan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi sesudah perang pada 1940-an dengan Belanda. Indonesia tidak mendirikan, saya kira, sampai sekarang. Timor Leste ambil lajur lain saat ABRI pulang 1999, dan ada dua institusi, tapi dari perspektif CAVR mendengarkan ribuan korban di antara 2001-2005 tahun itu, dan menyimpulkan pada umumnya bahwa aktivitas militer Indonesia pada umumnya meninggalkan jejak kaki kemanusiaan, a massive
humanitarian footprint yang merupakan kejahatan terhadap manusia dan kejahatan perang. Itu simpulan dari CIVR sesudah mendengar ribuan kesaksian dari korban. Ya, yang itu. Lebih spesifik, CIVR menyimpulkan bahwa Dom tidak baik hati seperti Suharto telah diklaim. Indonesia pada saat itu menjustifikasi masuk Timor Leste sebagai tindakan benevolent. It was a benevolent operation. CIVR sesudah mendengar kampanye korban tidak setuju. Tetapi hasilnya selama 24 tahun adalah minimal 100,000 kematian warga sipil, civilians, bukan gerilya di hutan atau juga serdadu biasa dari Indonesia, yang juga dari satu perspektif ialah korban dari adventure itu juga, dari kesalahan besar itu dari atasan pada saat itu. Dan ada banyak yang masih dikubur di Timor Leste, jauh dari keluarga di sini dan lain-lain. Juga hasilnya termasuk penahanan luas dan lama, penyiksaan luas dan lama, dan kekerasan seksual sama. Penindasan kebebasan demokratik, hak opini, hak ekspresi, bergabung dan lain-lain, yaitu dasar sistem demokratik, masyarakat demokratik. Juga pengeluaran hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, dan penolakan penentuan nasib sendiri. Tapi bukan hanya ABRI yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Pada pendapat saya dan pada pendapat CIVR yang lebih penting, komunitas internasional juga bertanggung jawab untuk kejahatan itu, karena mereka yang bikin standar, prinsip, nilai hukum. Tapi mengenai perang di Timor Leste, mereka tidak membela hak rakyat Timor Leste dan standar internasional yang didirikan oleh mereka. They turned a blind eye. Kenapa itu lain? But it's a fact. They turned a blind eye. Termasuk negeri saya, Australia. Juga resistansi bersalah, khususnya pada awal konflik, tapi tidak begitu besar dibandingkan dengan ABRI. Pemindahan massa itu nomor 4. Lebih spesifik lagi, saya mau berfokus atas fenomena yang ini, pemindahan massa. Yang terjadi seringkali sepanjang 24 tahun konflik, dari awal sampai ujung di 1999. Pengalaman itu sama dengan tuna wisma, homelessness. Itu benar, tuna wisma, homelessness. Yang dampaknya sangat negatif, sangat buruk terhadap kaum tua, kaum muda, pada khususnya yang anak-anak yang kecil dan orang sakit dan yang rentan pada umumnya. Homelessness is a terrible thing, particularly when you are already extremely poor. Menurut Syekha, laporan CIVR,
Hampir setiap orang Timur yang hidup melalui tahun-tahun ini menderita beberapa bentuk pemindahan dan banyak yang beberapa kali mengungsi. Yang berikut pemindahan paksa kecuali pemerintah membuat ketentuan alternatif. Pemindahan paksa merupakan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia, khusus untuk yang rentan, kebebasan bergerak, perumahan, dwelling, shelter, memadai makanan air, adequate food and water, bebas dari kelaparan, freedom from hunger, dan akses ke sumber makanan dan juga layanan medis. Semua hak itu yang ditulis di dalam sistem hukum internasional dilanggar atau kemungkinan dilanggar selama pemindahan paksa. Hasil yang paling buruk dari pemindahan paksa adalah the Great Famine, kelaparan besar yang terjadi di Timor Leste 1977 sampai 80, kira-kira 3 tahun. Pada tahun-tahun itu, ABRI karena frustrasi belum mengatasi resistensi di pulau kecil itu, menggunakan kelaparan menurut CIA sebagai senjata perang, used hunger as a weapon of war. Tujuan militer itu ialah kosongkan air dari ikan. Ikan gereja hanya bisa bertahan terus hidup di kolam air rakyat di hutan. Kalau bergabung dengan rakyat harus terpisah. Itu tujuan militer. Dan juga tujuan militer ialah mendapat kontrol atas rakyat supaya rakyat di bawah ABRI, di bawah militer Indonesia, tidak di bawah resistensi Timor Leste. Metode yang dilakukan termasuk intensifikan tekanan militer, pembomanan, membesarkan jumlah serdadu, dan lain-lain. Paksaan rakyat menyerah lewat kelaparan, force people to surrender through starvation, untuk mencari makanan. Dilema yang horrible sekali, yang buruk sekali. Harus pilih di antara kemerdekaan atau kematian. Abaikan seruan untuk bantuan. Ignore calls for help. Dan membatasi rakyat yang menyerah dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus dan melarang rakyat yang di kamp-kamp khusus itu keluar untuk mencari makanan jauh dari kamp supaya mereka kurang kuat, tidak bisa berjuang lagi dan tidak bisa berhubung dengan resistensi atau membantu mereka dengan makanan, intelligence dan lain-lain. Akibatnya dari taktik itu adalah banyak penderitaan, sebuah mimpi malam yang menakutkan, dan di sana ada
beberapa konsekuensi manusia. Kelaparan terburuk dalam sejarah Timor Leste itu klaim sangat besar karena Timor Leste di bawah Portugal selama banyak generasi, dan Portugal bukan manajer yang baik di Timor Leste. Orang Timor Leste tidak bermanfaat banyak dari kolonisasi Portugal. Juga pengalaman itu pada pendapat CIVR lebih buruk daripada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, waktu kira-kira 40.000 orang mati dari kelaparan. Minimal 85.000 kematian karena kelaparan dan penyakit. Kesedihan karena kerugian keluarga dalam keadaan yang mengerikan, dampak berat pada anak-anak orang sakit kaum tua, penghancuran sumber makanan, gangguan ekonomi subsisten tanah dan sistem sosial, pukulan besar bagi perjuangan kemerdekaan. Saya mau ke slide yang berikut, yang itu ya. Tempat di neraka bisa membaca sendiri. Pada saat itu LSM Internasional, termasuk Palang Merah Internasional dan organisasi bantuan luar negeri saya di Australia, dan gereja di Timor Leste dan di Timor Barat dan di sini di Jakarta tahu mengenai penderitaan rakyat dan mendesak pemerintah Indonesia selama 3 tahun untuk membiarkan bantuan luar negeri di Timor Leste. Tapi ABRI menolak menerima bantuan itu sampai tujuannya militer dicapai. Beberapa diplomat dari Jakarta juga berhubung Timor Leste pada saat itu 78 dan mendesak pemerintah Indonesia dan ABRI membiarkan bantuan pada 1978, tapi ABRI tidak mau sampai 1 tahun lagi. Konsekuensi sudah jelas, banyak orang tidak menerima bantuan. Ada kembali ke pembuangan ke Pulau Arturo, silakan. Ya, begitu. Pemindahan paksa diulangi sesudah bencana yang tadi digambarkan. Pada 80-an, ratusan anggota keluarga yang diduga terkait dengan resistansi dipindahkan paksa ke Pulau Arturo yang dulu digunakan oleh pemerintah Portugal sebagai penjara. Itu tempat miskin, kering sekali, kurang subur, semacam penjara. Dan setahu Anda, sesudah jajak pendapat pada 30 Agustus 99, lebih daripada 50% penduduk Timor Leste lari ke hutan atau ke Indonesia, Australia dan tempat lain karena taktik bumi hangus di Timor Leste pada saat itu. Temuan CIVR slide 12 itu bisa dibaca sendiri. Saya hanya mengutamakan 3 poin terakhir. Penyebab utama
kematian selama DOM di Timor Leste adalah kelaparan, tidak menembak. You can understand what I'm saying. The main cause of death was starvation. Much more horrible than being shot. Kalau ditembak, mati tiba-tiba langsung, saya kira bisa dibuka, tapi penyiksaan juga sangat buruk. Tapi kita semua tahu dari orang di Irlandia Utara atau di tempat lain yang pakai hunger fast sebagai protes, it goes on for days and days and days, and the body starts to eat itself, and you lose all resistance to disease. And if you're in a war situation, of course you cannot protect yourself. So it is a horrible situation, and you cannot look after those for whom you are responsible, your children, your grandparents, whatever. So it is a horrible thing, but according to CAVR, starvation, that's widespread starvation which denies access to sources of food, leading to starvation and related illness, was the main cause of death, and sadly it was used, according to CAVR, as a weapon of war. Resistansi juga bertanggung jawab oleh menolak untuk membiarkan rakyat menyerah lebih cepat. The resistance during the Perang Saudara sebelum invasi besar-besaran juga bertanggung jawab. Tapi poin ini terkait dengan kelaparan besar, dan pada saat itu ada banyak debat di dalam resistansi, apakah rakyat yang dibawa resistansi boleh menyerah atau harus tetap dengan resistansi di hutan, di gunung dan sebagainya. Akhirnya mereka memutuskan mereka boleh menyerah, tapi mungkin itu terlalu terlambat untuk beberapa orang, banyak orang mungkin. Yang terakhir, ABRI dan pejabat negara Indonesia bersalah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada beberapa pelajaran untuk sekarang dan masa depan. Ada banyak yang saya bikin beberapa di sini. Sudah jelas rakyat biasa, ordinary people, menderita mengerikan ketika kekuasaan digunakan dengan impunitas. That's a simple abstract statement, but when you put that statement against starvation and massive death from starvation, it makes the point really powerfully. Ordinary people suffer horribly when impunity is allowed. Number two, rule of law demokratis jauh lebih baik untuk common good daripada law of the ruler dan hukum senjata. Dan itu sudah diadopsi di sini, di Indonesia. Komunitas internasional gagalkan rakyat Timor dengan mengabaikan rule of law. Dengan bantuan para korban, sebuah komisi kebenaran, pada umumnya sebuah komisi kebenaran berkontribusi besar dengan menyoroti sudut-sudut gelap, supaya policy makers akan memperbaiki kebijakan dan programnya, dan mimpi malam buruk yang dilaporkan oleh CAVR tidak diulangi di Timor Leste, di Indonesia, atau dimanapun. Terima kasih banyak. Ada beberapa dimatikan slide.
Oke, ada